682. Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa-mu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu semangat yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan yang lain, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka kata lain, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku
sepanjang masa. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, jika kami berbuat baik dan karena itu harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Sebab untuk itulah kami dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kami dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kami mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu muslihat pun tidak ada dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia.
karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Ia akan masuk dan keluar, serta akan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Itulah tema yang diangkat dalam hari Minggu panggilan, hari Minggu Gembala yang baik pada hari ini, hari Minggu Paskah yang keempat. Apa pesan yang bisa kita lihat bersama? Salam. Tuhan berkati. So ngantuk? Belum? Sudah makan? Sudah? Siapa yang belum makan? Angkat tangan. Oh, ada yang belum makan. Bahaya ini. Ya? Tadi sudah makan toh? Oh, sudah. Okay. Sudah berdoa? Tadi pagi berdoa? Hah? Tidak. Bangun tidur berdoa tidak? Bagus. Iya. Sudah makan? Makan tadi berdoa? Tidak berdoa juga? Itu contoh dari mana? Dari bapak mama? Oh iya. Jadi bapak dengan mamanya ini tidak pernah berdoa, jadi ya tidak berdoa juga. Bacaan pertama Kisah Para Rasul dikatakan Petrus dengan ke-11 murid berkata dengan suara nyaring kepada orang-orang Yahudi, yang pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, pastor tanya sekali ya, apa tadi dikatakan oleh Petrus? Santo Petrus? Dengarkan baik-baik ya. Jadi pada hari raya Pentakosta, dalam gereja itu Pentakosta adalah hari raya apa sekali? Pastor tanya beberapa pastor yang ada di sini. Tes. Beberapa pastor ini? Tes. Pastor siapa? Pastor siapa? Pastor siapa? Pastor Resen. Oh, Resen. Boleh pastor tanya? Ya. Boleh toh? Pastor bertanya sama pastor. Boleh toh? Kita merayakan apa sekarang? Hari apa? Hari Minggu apa? Minggu panggilan. Yang keberapa? 60.
Hah? 60. Yang ke-60. Tadi Injil berkata, Petrus mengatakan pada hari raya Pentakosta, pastor tadinya ini sekali sudah diajar Pentakosta. Belum? Raya turunnya Roh Kudus. Itu Pentakosta. Dikatakan setelah Tuhan bangkit dan Tuhan telah wafat pada waktu itu dan kemudian bangkit dan naik ke surga, pada perayaan Pentakosta Petrus berkata, kamu semua harus percaya bahwa Kristus, bahwa Yesus yang telah wafat menjadi Kristus dan Tuhan. Pastor bertanya, waktu Natal berapa orang yang kemudian bersama dengan Tuhan Yesus di kandang Natal? Berapa? 20. Iya, nggak apa-apa 20 orang. Ya, 20 orang. Siapa semua? Siapa yang tahu? Ayo bantu pastor dulu. Ya. Pastor mau katakan Bunda Maria, Yosef, berarti 2 orang. Terus siapa lagi? Petrus belum. Sahabat dulu ya. Sampai ngajar sekali. Ya, oke lah. Menolak kehadiran Kristus. Yang kedua, ragu-ragu dengan Kristus. Lalu yang ketiga, tidak sama sekali percaya dengan Kristus. Karena itu Petrus berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa kamu harus tahu Yesus yang telah kamu salibkan dan wafat menjadi Tuhan dan menjadi Kristus. Berarti Petrus mengajak orang-orang Yahudi yang ragu-ragu dan tidak percaya kepada Kristus bahwa Dia Allah, Dia telah bangkit, Dia telah hidup. Hanya perkataan sederhana seperti ini yang disampaikan oleh Petrus pasti cukup panjang, sehingga orang-orang Yahudi yang mendengarkan menjadi terharu dan berkata, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara, yang telah menyatakan bahwa Yesus yang telah disalibkan wafat, bangkit dan hidup, dan kini adalah Tuhan, dan kini adalah Kristus. Selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anakmu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya
semangat hidupku. Children happy, children motoku. Aku cinta Yesus. La 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 la, la 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 la. Hati selalu sukacita. Tra la 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 la, tra la 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 la. Memuji Tuhan Yesus. Tra la 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 la, tra la 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 la. Hati selalu sukacita. Tra la 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 la. Memuji Tuhan Yesus. Aku bangga jadi anak sekali Tuhan Yesus. 3. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkurban beramal. Akan iblis akan kulawan, firman Tuhan aku katakan, mulai kini sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kami anak 3. Kami anak-anak misioner. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Benar, itulah hidupku. Dengan bersaksi yang terkasih. Ayolah kawan kita bersama. Marilah kita meneruskan baru. Anak misioner. Kami sobat-sobat Tuhan Yesus. Berdoa bergenah, itulah hidupku. Berkorban bersaksi yang terkasih. Ayolah kawan kita bersama. Marilah kita hidupkan baru. Di jalan yang benar. Bagi para gembala gereja, semoga para gembala gereja memiliki semangat pengabdian yang sejati, dapat menuntun umat Allah seturut teladan Yesus dengan keberanian menuju kerajaan Bapa yang melimpahkan keadilan dan cinta kasih. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bapa, para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa-bangsa menjunjung tinggi kebebasan dan martabat semua bangsa, memperjuangkan hak-hak orang yang tak mampu bersuara, serta menempatkan keadilan dan kebenaran di atas kekayaan serta kekuasaan, sehingga mereka mampu memberikan kesaksian yang benar sesuai kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam, semoga para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikuti-Mu. Bantulah dan tuntunlah mereka, biarlah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, dan berilah sukacita dalam mengikuti-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi mereka yang menderita dan tak terhitung di masyarakat, semoga Allah Bapa melimpahkan semangat berkorban Kristus kepada orang-orang yang menderita, lemah, miskin, dan tersingkir di masyarakat, agar mereka mampu mempersatukan
penderitaan mereka dengan menderitakan dan mengorbankan Kristus sendiri bagi keselamatan semua orang. Marilah kita mohon. Dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Bagi semua orang Kristiani di mana saja, semoga semua orang Kristiani menjadi satu kawanan, satu jemaat Allah yang kudus, dan berkat cara hidup kita yang konsekuen dan setia kepada Kristus, semoga saudara-saudari yang kehilangan imannya tertarik untuk kembali kepada Kristus. Marilah kita mohon. Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang benar. Pujian kepadamu Tuhan 432. Tuhan Yesus sahabatku.
Yesus. Tahu lagunya? Tuhan Yesus, 3. Tuhan Yesus panggil aku jadi bintang, jadi terang keluarga dan lingkungan, di gereja, di kampung, juga di jalan. Biar kecil saksi kerajaan Tuhan. Hari ini 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama. Tuhan Yesus, rasa Tuhan kita di antara kita. Berdamai yang sangat dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku dan kau sahabatku, yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku dan kau sahabatku. Yesus mengutus muridnya 692.